Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video materi pertemuan yang seharusnya saya share di hari Jumat kemarin ya, tapi baru sempat saya share. Mohon maaf. Di video materi kali ini kita akan membahas kaidah-kaidah formal hukum acara PT-UN. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang para pihak yang berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang pertama ada penggugat. Penggugat bisa orang, bisa badan hukum perdata, bisa juga selain orang dan badan hukum perdata, misalnya kayak kelompok adat atau organisasi-organisasi NGO begitu, organisasi-organisasi yang belum berbadan hukum perdata. Kita sudah bahas kemarin kalau dia badan hukum perdata maka harus dibuktikan dengan ADART-nya biasanya telah terdaftar pada Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian sesama lembaga pemerintahan juga bisa berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Juga berkaitan dengan pertanyaan Mas siapa ya? Saya lupa. Mas Rido ya kalau nggak salah namanya. Nah itu apakah yudikatif juga bisa menggugat putusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh eksekutif? Pada dasarnya pihak yang menjadi penggugat itu bisa siapa saja, bisa juga organ pemerintah. Nah, organ pemerintah itu dalam pengertian di negara-negara Anglo-Saxon termasuk juga lembaga yudikatif. Jadi lembaga yudikatif bisa menjadi pihak penggugat dalam hal ini. Tetapi ada keputusan MK yang pernah dikeluarkan. Saya akan melampirkan putusannya ya, kalau nggak salah di tahun 2014, saya lupa persisnya nomornya. Tetapi di putusan MK itu putusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif, meskipun itu ketun ya, putusan tata usaha negara, maksudnya bukan putusan hakim, bukan putusan hakim dalam sebuah perkara gitu, bukan, tapi putusan pejabat di lingkungan yudikatif, tetapi tetap ketun, keputusan tata usaha negara itu tidak dapat diperatunkan atau di peradilan tata usaha negara kan. Nanti akan saya share putusan Mahkamah Konstitusinya. Apa saya masukkan di sini? Rasanya tidak ya. Oke, tidak. Oh, ada di sini di pihak tergugat. Nah, sekarang kita masuk ke pihak tergugat yang minggu kemarin belum sempat saya bahas. Pihak-pihak yang berperkara selain penggugat tentu ada tergugat. Nah, pihak tergugat ini selalu berasal dan atau manifestasi dari kekuasaan organ pemerintahan, dalam kurung eksekutif. Tetapi tadi saya katakan yang disebut dengan pemerintah itu pengertiannya, lingkupnya apakah hanya lembaga eksekutif saja atau juga termasuk lembaga yudikatif dan lembaga legislatif di dalamnya. Dalam literatur hukum negara Anglo-Saxons, negara-negara Anglo-Saxons, pengertian pemerintah itu mencakup juga cabang eksekutif, cabang legislatif, dan yudikatif. Bahkan perkembangan negara saat ini bukan hanya 3 cabang itu saja ya, tapi juga ada auxiliary state organ atau lembaga independen, ada yang quasi independen, jadi dia setengah independen karena masih berada di bawah rumpun eksekutif misalnya, tetapi dia sedikit lebih independen gitu. Jadi ada yang benar-benar independen, ada yang separuh independen. Jadi perkembangan lembaga negara di ketatanegaraan modern sekarang ini bukan hanya terbagi menjadi trias politika saja, eksekutif, legislatif, yudikatif, tapi juga ada lembaga negara independen. Nah, itu juga bisa menjadi pihak tergugat karena
dalam praktik peratun selama ini, kedudukan tergugat itu lebih cenderung ditentukan berdasarkan pendekatan fungsionalnya, bukan strukturalnya. Jadi tidak dipentingkan secara struktural apakah dia ada di legislatif atau masuk cabang legislatif atau yudikatif gitu. Jadi tidak dilihat secara struktural, melainkan fungsional. Apakah keputusan yang kemudian digugat itu masih berada pada ranah administrasi negara atau tidak. Jadi lebih dilihat dari fungsionalnya, lebih dilihat dari ketun yang dikeluarkan oleh lembaga itu apakah masih masuk dalam ranah administrasi negara atau tidak. Nah, namun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 113 PUU garing bla 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 garing 2014 yang saya katakan tadi, ternyata saya masukkan di sini, yang pada intinya adalah tidak menginkonstitusionalkan pasal 2 huruf E Undang-Undang Peratun yang membuat keputusan tun lembaga yudikatif tidak dapat digugat secara PT UN. Nanti mungkin akan kita kupas bersama keputusan MK ini. Jadi saya mendapatkan informasi tentang putusan MK nomor 113 ini karena sedang mencari jawaban pertanyaan Mas Rido waktu itu ya. Setelah itu kita masuk ke prasyarat pengajuan gugatan. Nah, dasar atau alasan mengajukan gugatan dalam sengketa tun sebenarnya ya karena satu, keputusan tunnya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ada norma hukum tertulis yang dilanggar atau ada hukum positif yang dilanggar. Kedua juga alasan mengajukan gugatan tun itu karena ketunnya yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Nah, ketentuan pasal 53 Undang-Undang Peratun yang mengatur tentang 2 poin AB di atas itu merupakan syarat mengajukan gugatan yang sepertinya terlihat alternatif, bukan kumulatif. Tapi beberapa ahli mengatakan itu sebenarnya kumulatif ya. Jadi dia selain harus alasan mengajukan gugatan ke peratun itu, selain dia melanggar hukum positif, dia juga harus bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau ketun yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik saja tidak cukup kuat untuk dapat diajukan perkaranya di Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan harus ada hukum positif yang dilanggar, harus ada hukum tertulis yang dilanggar gitu. Jadi bukan hanya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah kaidah hukum yang tidak tertulis yang bersifat metanorma. Jadi dia lebih ke asas asas. Jadi dia metanorma, sehingga tantangannya hakim itu bagaimana caranya menggali dan menemukan abstraksi asas-asas umum pemerintahan yang baik secara kontekstual dalam prakteknya gitu. Jadi kan ini tidak ada dasar hukum tertulis yang menjadi sandaran para hakim dalam mengambil keputusannya, melainkan ini adalah bagaimana kepiawaian hakim menggali abstraksi AAUPB secara kontekstual dalam prakteknya. Jadi memang mengajukan perkara tata usaha negara hanya karena poin B, yaitu ketunnya melanggar AAUPB, akan lebih sulit memang, dan banyak ahli yang mengatakan harus selain melanggar AAUPB, dia juga harus melanggar hukum positif yang berlaku. Jadi dasarnya kuat. Kemudian gugatan petun yang dikabulkan akan menimbulkan beberapa kewajiban pada pengadilan yang berupa satu, pencabutan ketun yang digugat itu, kemudian pencabutan ketun yang digugat, dan juga harus menerbitkan ketun yang baru. Kemudian penerbitan ketun yang baru dalam hal gugatan didasarkan gugatan fiktif negatif atau pasal Undang-Undang Peratun. Nah, kewajiban-kewajiban yang 3 di atas juga bisa diikuti dengan disertai tuntutan ganti rugi. Kemudian poin selanjutnya adalah tenggat waktu mengajukan gugatan. Nah,
tenggang waktu atau batas waktu untuk mengajukan gugatan ke TUN adalah 90 hari ya, terhitung sejak diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Untuk pihak ketiga yang juga ikut dirugikan kepentingannya diberikan tenggang waktu juga 90 hari semenjak yang bersangkutan pertama kali mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Jadi kan karena dia bukan pihak yang langsung diberikan keputusan tata usaha negaranya, sehingga dapat terjadi kemungkinan pihak ketiga ini tidak mengetahui tepat waktu adanya keputusan tata usaha negara yang ikut merugikan dirinya. Jadi ada putusan Mahkamah Agung yang kemudian peraturan Mahkamah Agung yang kemudian sedikit memodifikasi poin yang pertama, yaitu untuk pihak ketiga diberikan waktu 90 hari bukan semenjak ketun itu dikeluarkan, tetapi semenjak dia mengetahui adanya ketun itu. Tetapi dalam prakteknya ini dalam prakteknya ini tidak dipraktekkan secara kaku dan rigid, melainkan ada keluasan tersendiri karena memang membiarkan tenggang waktu penggugatan ketun itu akan mengakibatkan ketidaklancaran proses administrasi negara ya. Kita perlu kepastian hukum dalam proses administrasi negara, sehingga ketun-ketun yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu memerlukan kepastian hukum. Kalau tidak ada tenggang waktunya yang terbatas, jadi misalnya 2 tahun atau 3 tahun kemudian ketunnya digugat, maka kepastian hukum tadi yang tidak ada, sehingga memang dalam prakteknya untuk pihak ketiga tadi tidak saklek 90 hari, melainkan ya ada pertimbangan-pertimbangan hakim di dalamnya. Apakah nanti gugatan dia akan diterima atau tidak, ditinjau dari tenggang waktu ini. Kemudian penerapan sudah saya katakan tadi, dalam sebuah kebijakan MA, kalau tenggang waktu pasal 55 di atas telah dilampaui karena kekeliruan penggugat mengenai pemilihan suatu forum, maka persoalan apakah gugatan itu formil dapat diterima atau tidak diserahkan kepada pertimbangan hakim. Jadi bisa jadi ya, karena misalnya dia ingin ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena diakibatkan sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian dia mengajukan ganti rugi itu ke pengadilan umum biasa, misalnya dianggap itu adalah perkara perdata, padahal seharusnya itu masuk dalam lingkup peradilan tata usaha negara. Setelah sudah coba melengkapi berkas dan berproses di peradilan tata usaha negara selama beberapa waktu, kemudian ternyata putusannya adalah ini bukan wilayah atau wewenang putusan pengadilan umum, bukan perkara perdata, sementara selama si penggugat mengikuti proses di peradilan umum itu tenggang waktu 90 harinya lewat. Jadi karena kesalahan forum, maka tenggang waktu 90 hari tadi terlewati, dan ini masih ada pertimbangan hakim ya apabila pihak tadi salah memilih peradilan atau salah memilih forum. Maka seperti yang saya katakan tadi mengenai tenggang waktu 90 hari ini tidak dipraktekkan secara rigid dan kaku, melainkan ada pertimbangan-pertimbangan hakim di dalamnya. Nah, ini adalah tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara dalam berbagai undang-undang sektoral. Kalian bisa lihat di dalam tabel ini, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tenggang waktunya paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan keterbukaan informasi publik berdasarkan tanda bukti penerimaan fide pasal 4 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2011, dan kemudian berdasarkan undang-undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tenggang waktu pengajuan gugatannya adalah 30 hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi, yaitu pada pasal 23 ayat 1. Kemudian di Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilihan umum itu paling lambat 5 hari kerja
dan di Undang-Undang tentang Pilkada paling lama 3 hari setelah dikeluarkannya keputusan Bawaslu provinsi dan atau Panwas kabupaten kota. Jadi secara sektoral ada tenggang waktu yang berbeda-beda ya, tergantung dari tadi perkaranya ada di jenis perkara spesifiknya yang mana. Oke, kemudian prosedur pendaftaran perkara. Nah, pada prosedur pendaftaran perkara, fase yang pertama adalah fase pendaftaran. Nah, pada fase pendaftaran ini, pendaftaran gugatan atau permohonan diajukan secara langsung di bagian kepanitraan PTUN pusat, PTUN setempat. Sekarang juga bisa mengajukan perkara PTUN secara online ya. Nah, beberapa dokumen yang wajib dilampirkan pada pendaftaran itu seperti surat gugatannya, kemudian soft copy dan hard copy-nya, kemudian fotokopi objek sengketa sejumlah 1 eksemplar, khusus untuk perkara pengadaan tanah. Untuk kepentingan umum, pihak penggugat wajib melampirkan juga fotokopi penetapan lokasi yang menjadi objek gugatan. Dalam hal penggugat telah memperoleh surat penetapan tersebut dan atau fotokopi alat bukti surat untuk membuktikan penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanahnya. Kemudian juga dokumen yang lain adalah surat kuasa kalau dia diwakili, kemudian identitas penggugatnya tentu sudah ada dalam surat kuasa itu. Kemudian juga dalam hal penggugat atau pemohonnya adalah badan hukum, maka identitas individu yang mewakili kepentingan badan hukum juga disebutkan. Serta apabila individu yang mewakili kepentingan badan hukum tersebut memberi kuasa kepada pihak lain, maka juga surat kuasanya dilampirkan. Kemudian khusus untuk pendaftaran perkara permohonan, pada saat pendaftaran permohonan wajib menyerahkan KTP, akte pendirian atau ADART dari badan hukum perdatanya, kemudian juga dalam hal instansi pemerintah, perundang-undangan tentang pembentukan instansi pemerintah tersebut, serta dalam hal masyarakat hukum adat, adanya bukti bahwa kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi legalitas lembaganya gitu ya. Legalitas lembaganya. Kemudian juga bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan permohonan yang sudah diterima lengkap oleh termohon, daftar calon saksinya, kemudian bisa juga daftar ahli yang ingin dipanggil, dan daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik bila dipandang perlu. Nah, setelah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tadi dilengkapi, fase kedua adalah fase penelitian administrasi yang dilakukan oleh panitra muda atau panitra. Pada fase ini kelengkapan dokumen pendaftaran gugatan akan diperiksa. Apabila belum lengkap, akan diberikan waktu 7 hari untuk melengkapinya. Dan pada fase kedua ini juga teman-teman dilakukan perhitungan biaya panjar perkara. Perhitungan panjar biaya perkara ini ada rumusnya, dan poin-poin yang masuk dalam biaya perkara itu seperti pemanggilan saksi dan lain-lain, agak banyak ya, nanti mungkin akan saya bantu bacakan. Tidak saya masukkan memang di dalam slide ini karena sangat panjang. Jadi nanti ada rumus bagaimana cara menghitung panjar biaya perkaranya. Nah, panjar biaya perkara ini teman-teman dihitung oleh panitra pada fase kedua ini dan harus dibayarkan. Setelah dibayarkan baru bisa masuk ke fase ketiga ya. Kalau tidak lengkap tadi diberikan waktu 7 hari untuk melengkapinya. Nah, setelah panjar biaya perkaranya dibayarkan, masuk kepada fase ketiga yaitu registrasi. Yakni apabila berkas pendaftaran sudah lengkap dan pemohon kemudian diwajibkan membayar biaya panjar perkara tadi, baru diregistrasikan. Penggugat dapat mengajukan gugatan tanpa disertai alat bukti ya, artinya tidak ada keputusan tata usaha negara yang digugat. Kan tadi dokumen yang penting adalah ketun yang ingin digugat itu dilampirkan, mana keputusan tata usaha negaranya, dan ini dicatat sebagai gugatan pro forma. Oke.
Kemudian biaya perkara dan berperkara dengan cuma-cuma. Sebentar. Saya sambil membuka bukunya. Sebentar ya. Oke, prosedur pendaftaran perkara sudah. Sekarang biaya perkara. Oke. Ada perkara yang dibayar, ada juga perkara yang harus bayar, ada juga yang bisa prodeo atau cuma-cuma ya. Nah, berbeda dengan berperkara di MK atau berperkara pidana di peradilan umum, berperkara di Pratun, sebagaimana dalam perkara perdata, dikenakan kewajiban kepada para pihak untuk membayar biaya perkaranya. Nah, membayar biaya perkara dalam Pratun adalah suatu keharusan bagi pihak-pihak yang berperkara, kecuali bagi yang tidak mampu dan dibuktikan dengan beberapa dokumen yang diharuskan. Anjar biaya perkara dibayarkan oleh penggugat, tapi seluruh biaya perkara menjadi tanggung jawab para pihak. Dan biasanya setelah panjar biaya perkaranya dibayarkan oleh penggugat, keseluruhan dari biaya perkara itu kemudian biasanya dibebankan kepada pihak yang kalah secara seluruhnya atau sebagian. Jadi ya pada poin pentingnya sama aja sih, bahwa kewajiban untuk membayar biaya perkara seluruhnya itu dijatuhkan kepada para pihak. Tapi biasanya itu dibebankan kepada pihak yang kalah, baik seluruhnya atau sebagian. Nah, biaya perkara dimasukkan dalam putusan. Bila putusannya tidak memuat besarnya biaya perkara, maka putusan pengadilannya menjadi batal. Oke. Kemudian Pasal 11 Undang-Undang Pratun menyebutkan bahwa yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepanitraan, biaya materai, biaya saksi, biaya ahli, juga ahli bahasa, dan biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang, dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang. Jadi kalau saksinya lebih dari 5, maka biaya pemanggilan saksinya itu akan dibebankan kepada pihak yang meminta dipanggilnya saksi itu. Jadi kalau misalnya tergugatnya yang meminta ditambah saksinya lebih dari 5, maka tergugat itulah yang akan dikenakan beban untuk membayar biaya kelebihan dari pemanggilan saksi karena batas saksinya ada 5. Kemudian sekarang berperkara secara cuma-cuma. Tadi ada banyak sebenarnya ya kalau mau dirinci apa saja daftar biaya yang masuk dalam biaya perkara ya. Ada biaya pembuatan surat kuasa insidentil, pengesahan surat di bawah tangan, kemudian materai, kemudian macam-macam pembuatan akta dan lain-lain yang sangat banyak sekali ya, uang leges dan lain-lain. Nah, mungkin nanti kalian bisa browsing atau saya kasih screenshot filenya aja. Nah, berperkara sekarang tadi berperkara yang bayar, sekarang berperkara secara cuma-cuma. Jadi permohonan diajukan pada waktu penggugat mengajukan gugatannya ya, apabila dia ingin mengajukan perkara prodeo atau cuma-cuma. Disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah di tempat kediaman pemohon. Dalam tataran teknis operasional, Perma nomor 1 tahun 2014 telah mengatur prosedur dan tata cara pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Ada 3 jenis bantuan pelayanan hukum tersebut, yaitu layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan. Posbakum itu adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, etis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di bidang peradilan hukum, peradilan agama, dan Pratun. Nah, oleh karena biaya perkaranya cuma-cuma,
oleh karena biaya perkara cuma-cuma ini dibebankan kepada anggaran pengadilan masing-masing, jadi dikabulkannya perkara prodeo atau tidak itu tergantung dari ketersediaan anggaran pada masing-masing pengadilan, dan ini akan diputuskan oleh hakim pengadilan tersebut. Jadi belum tentu ya, karena bisa dilihat lagi apakah anggaran di pengadilan itu masih tersedia. Perkara prodeo ini bukan hanya ada pada tingkat pertama, tapi juga bisa gratis atau prodeo sampai tingkat banding dan kasasi. Tapi tadi tetap dilihat apakah ada ketersediaan anggaran untuk itu di masing-masing pengadilan. Oke, itu adalah penjelasan terakhir saya. Yang terakhir adalah tentang perkara prodeo. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke surat kuasa khusus dan insidentil, atau mungkin kita langsung ke hukum acara. Mengingat kita juga punya program sekolah hukum acara yang digagas oleh lab hukum, jadi nanti mungkin teman-teman kan wajib untuk ikut ya yang mengambil mata kuliah peradilan tata usaha negara dan hukum acara konstitusi. Jadi nanti bisa materinya diambil di situ untuk memperkuat. Apakah saya perlu mengulang materi yang sama yang akan ada di situ, atau saya mengambil poin-poin lain yang kemudian melengkapi materi yang nanti akan diberikan oleh sekolah hukum acara itu. Baik teman-teman, video materinya sudah cukup panjang. Terima kasih sudah menyimak video materi perkuliahan peradilan acara hukum acara peradilan tata usaha negara. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.